Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah subuh Masjid Taqwa Suronatan yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat setelah sebelumnya kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan agama Islam sebagai agama yang hak. Agama yang hak dalam arti agama yang benar. Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diridhoi karena tidak ada perubahan pada kitab sucinya. Tidak atau berbeda dengan wahyu-wahyu kitab-kitab suci yang pernah turun sebelumnya. Sebetulnya semua agama samawi itu sama. Menjadi berbeda ketika agama-agama samawi sebelum Islam itu diubah kitab sucinya oleh umatnya atau lebih khusus oleh pemuka-pemuka agama mereka sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, telah sampailah kita pada ayat 67 di surat Ali Imran. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Setidaknya ada 3 klausul di dalam ayat ini. Yang pertama, ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan. Ibrahim itu sama sekali bukan Yahudi, bukan pula Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Melainkan Ibrahim itu adalah seseorang yang hanif, lagi muslim atau berserah diri. Wa ma kana minal musyrikin. Sekali lagi Ibrahim bukan termasuk orang-orang musyrik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat ayat sebelumnya, karena ayat itu selalu ada munasabah. Kalau kita lihat ayat sebelumnya di ayat 66, Al-Quran menggugah kesadaran kita semua umat manusia agar berusaha dengan sungguh-sungguh menghadirkan kehidupan yang baik, kehidupan yang ideal, sesuai dengan kebutuhan zaman tentunya. Maka pada ayat 67 ini Al-Quran menegaskan kepada kita semua syarat mutlak untuk memperbaiki kehidupan. Kalau ayat sebelumnya
perintah untuk membangun kehidupan yang berkualitas, maka di ayat ini Quran memberikan kita petunjuk, ini loh cara membangun kehidupan yang baik itu. Yang kita kenal melalui ayat ini dengan peradaban Hanif. Sebagaimana kata Hanif itu telah ada di dalam salah satu kata di dalam surat Ali Imran ayat 67 yang tadi kita baca itu. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita melihat kata-kata Hanif di dalam tafsir-tafsir, di antaranya tafsir Mafatihul Ghaib, memang kata Hanif itu maknanya sederhana saja. Apa makna Hanif? Pertama adalah berserah diri kepada Allah. Maka kata Hanif di dalam ayat 60 tadi disandingkan dengan kata muslimah. Hanifam muslimah, berserah diri. Kalau kita artikan secara bebas, berserah diri secara totalitas kepada Allah. Kalau diartikan satu-satu, Hanifah lurus, muslimah berserah diri. Kalau diartikan secara gabung, berserah diri kepada Allah secara totalitas. Dan itu bisa kita lihat Bapak Ibu pada sikap dan ketokohan Ibrahim alaihis salam ketika mendapatkan wahyu untuk satu menyembelih putranya. Itu kalau bukan orang yang totalitas keimanan dan pengabdiannya kepada Allah, tidak mungkin bisa Bapak Ibu. Seorang ayah di hadapan anak yang sudah lama sekali dinanti-nantikan, kok turun perintah menyembelih. Itu secara logika tidak bisa diterima. Orang yang punya anak lebih dari satu saja berat, apalagi orang yang hanya punya itu satu-satunya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi makna pertama Hanif itu adalah berserah diri kepada Allah. Aslama lillahi, tanpa menyekutukan Allah dengan yang lain. Makna yang kedua Hanif adalah condong dan mengikuti agama yang disyariatkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik makna pertama maupun makna kedua, semuanya bermuara pada makna yang sama. Apa itu? Mentauhidkan Allah. Berarti kalau kita kembali kepada ayat, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu sama sekali bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu justru adalah orang yang mentauhidkan Allah semurni-murninya. Nah, di sini Bapak Ibu kita mulai menangkap mengapa Allah kok tidak ridho nabinya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam diklaim oleh mereka yang tidak mentauhidkan Allah. Kurang lebih begitu. Tetapi di zaman ini ya, zaman di mana
kebutuhan umat untuk bersatu gitu ya, bekerja sama walaupun berbeda pandangan teologi. Ayat-ayat seperti ini kadang-kadang penafsirannya diarahkan pada terwujudnya persamaan, persaudaraan, persatuan umat manusia. Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi kita secara internal kaum muslimin meyakini betul mengapa ayat ini menolak klaim Yahudi dan Nasrani terhadap Ibrahim alaihis salam. Kalau kita membaca tafsir-tafsir yang ada, Bapak Ibu yang berbahagia, ya sudah selesai maknanya itu sampai di situ. Jadi Ibrahim itu sama sekali tidak layak disebut sebagai Yahudian wala Nasraniyan. Nah, memang ayat ini secara khusus membantah klaim Yahudi dan Nasrani atas Ibrahim. Tetapi kalau kita merujuk pada alam pikiran yang sudah terbangun sejak ayat-ayat sebelumnya, terutama sejak dari ayat 64, 65, 66, 3 ayat itu, ditambahkan dengan ayat 67 ini berarti 4 ayat, maka ayat ini sesungguhnya masih satu rangkaian penjelasan. Ayat 64 sampai 67. Ya. Apa rangkaian penjelasan itu? Tentang amanat ilahi kepada manusia untuk membangun peradaban yang ideal. Ya, membangun peradaban yang ideal. Kita di mana, di Masjid Gede itu sedang mengkaji fikih air. Fikih yang tidak pernah ada, yang belum pernah ada dalam kitab-kitab fikih selama ini. Tiba-tiba Tarji kok memunculkan istilah fikih air. Mengapa begitu? Karena fikih air dibutuhkan untuk zaman ini. Zaman di mana manusia seolah-olah lupa mensyukuri satu nikmat Allah berupa air. Maka Tarji menyusun satu kitab namanya Fikih Air untuk menggugah kesadaran kita semua umat manusia agar mampu menghargai dan mensyukuri keberadaan air. Jadi kira-kira disusunnya kitab itu ya itu bagian dari menjalankan perintah yang ada di dalam rangkaian ayat-ayat yang tadi sudah kita sebutkan itu. Sehingga melalui ayat ini, ayat 67, Al-Quran hadir membawa pesan ilahi tentang peradaban mutu. Ya. Kadang-kadang kita mendengarkan istilah peradaban mutu. Meskipun kita juga belum mendapatkan penjelasan yang utuh. Sebetulnya peradaban mutu itu seperti apa? Karena peradaban mutu di dalam ayat-ayat ini 64 sampai 67 itu menjadi misi universal kehidupan manusia. Misi universal maksudnya menjadi tugas kita bersama. Itu adalah bahasa lain dari istilah khalifatullah fil ardh. Kita semua ini adalah khalifah, penerus. Apa ya istilahnya? Kalau pengganti juga kurang pas. Ya, perpanjangan tangan. Pas nggak ya Pak ya? Maksudnya khalifatullah itu adalah tugas yang dibebankan Allah kepada kita untuk membangun kehidupan di bumi ini. Jadi apapun bentuknya, silahkan. Yang jelas itu diarahkan untuk membangun kehidupan.
Membangun kehidupan agar apa? Agar terus berlangsung. Membangun kehidupan dalam arti agar kehidupan itu berkualitas. Tidak sekedar hidup, tapi hidup yang bernilai, hidup yang berkualitas. Dan itu menjadi pedoman kita semua. Hidup ya jangan sekedar hidup. Hidup tapi punya andil. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di pengajian-pengajian sebelumnya kita telah mendapatkan intisari ayat. Di antaranya, berperanlah, ambillah peran di dalam kehidupan kita sesuai dengan kemampuan, keahlian kita masing-masing. Jangan sampai tidak punya peran. Nah, kalau kita kemudian ingin menemukan pesan-pesan kunci ayat ini, tentu kita mulai dari menelusuri jejak-jejak Quran tentang kata Hanif. Kata Hanif terulang sebanyak 9 kali di dalam Al-Quran. Ini hitungan cepat. Hitungan cepat memanfaatkan alat. Jadi bisa salah data saya ini. 3 diantaranya berbicara tentang fitrah manusia yang hanif. Fitrah manusia yang hanif itu maksudnya fitrah yang menuntun kita untuk beragama yang lurus. Ya, sementara 6 lainnya berbicara tentang Ibrahim dan millah Ibrahim. Jadi dari 9 kata hanif yang terdapat di dalam Quran, sepertiganya ya atau 3 diantaranya berbicara tentang fitrah manusia, fitrah untuk beragama. Sebab memang kita tidak bisa memungkiri manusia itu mau tidak mau dia mesti beragama, Bapak Ibu. Ya, kalaulah tidak ada para nabi yang mengenalkan agama kepada kita, manusia itu pasti dengan fitrahnya akan mencari Tuhan. Pastilah, Pak. Maka jangan heran mereka yang tidak diberi atau mendapatkan cahaya agama itu mempertuhankan sembarang benda. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah lautan, ada yang menyembah sungai. Wajar. Mengapa? Sebab manusia punya satu fitrah. Kalau bahasa lainnya apa ya fitrah itu? Kecerdasan ilahi. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Bersyukur kita ini Bapak Ibu diarahkan oleh wahyu melalui lisan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemukan Tuhan yang benar. Sebab Tuhan itu ada banyak, tapi tidak semua benar-benar layak dan menjadi Tuhan. Ada juga yang hanya diklaim. Ada yang mengklaim matahari sebagai Tuhan. Ada yang mengklaim lautan sebagai Tuhan. Ada juga yang mengklaim sungai sebagai Tuhan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, fitrah manusia itu adalah menghamba pada zat yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Andai saja agama tidak mengenalkan kepada manusia tentang siapa yang harus disembah, niscaya manusia akan mempertuhankan apapun yang dianggapnya kuat dan berkuasa. Dan fitrah itu juga ya mengalir Bapak Ibu dalam sikap-sikap kita sebagai manusia. Manusia itu suka sekali bersandar pada sesuatu yang dianggapnya kuat
yang dianggapnya berkuasa, yang dianggapnya mampu memberikan perlindungan. Dalam kehidupan sosial, politik ya juga begitu. Kalau ada yang menjadi penguasa, wah, berlomba-lomba mendekat. Istilah apa lainnya adalah menjilat. Kalau penguasa itu sudah jatuh, satu persatu menjauh. Ya begitu, turunan dari fitrah yang tadi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga agama ini datang, ya. Jadi wahyu itu datang menunjukkan kepada kita agama yang hanif, agama yang menuntun manusia menuju visi hidupnya, yaitu khalifatullah fil ardh, atau bahasa lainnya adalah membangun peradaban mutu. Adapun millah Ibrahim, kita perlu menelusuri jejak-jejak Qur'ani tentang kata itu. Hal ini penting mengingat seruan khusus Al-Quran agar menceritakan jejak-jejak Ibrahim. Bisa nanti dilihat di surat Asy-Syu'ara ayat 69. Itu ayat yang memerintahkan kepada kita untuk menelusuri jejak-jejak perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kumpulkan semua kata Ibrahim di dalam Al-Quran, jumlahnya 69 kali. Ya, semuanya dengan berbagai variasi. Variasi itu kadang-kadang Ibrahima, kadang-kadang Ibrahimu, itu yang dimaksud variasi. Variasinya sebanyak 9 kali. Kalau semua itu kita kumpulkan, maka pesan-pesan Quran tentang Ibrahim itu setidaknya kita kelompokkan menjadi 7. Apa yang pertama? Al-Quran menjelaskan sosok Ibrahim. Apa sosok Ibrahim itu? Halim. Halim itu artinya sangat santun, ya, lembut, perasaannya lembut, bukan badannya yang lembut, Pak. Kalau badan mah bisa, boleh saja kekar, boleh apa Pak istilahnya anak-anak muda sekarang tuh six pack, ya boleh saja. Tapi perasaan kita harus lembut, munib, ya pandai mengidentifikasi kesalahannya. Karena dia pandai mengidentifikasi kesalahannya, lalu dia munib, pandai memohon ampun. Qanitan, apa qanitan itu? Karena dia tahu bahwa dia sering salah, maka dia tebus kesalahan itu dengan qanitan. Qanitin maksudnya apa? Tekun beribadah. Apalagi hanifan, lurus, ibadahnya juga lurus, keyakinannya lurus. Siddiqan, perilakunya tepat. Ya. Kalau manusia yang lain selain sosok Ibrahim kan kadang-kadang ya begitu ya Pak ya. Bicaranya manis, tapi di belakang itu lain. Di depan kamera baik, di belakang kamera ya sebaliknya. Nah, berbeda dengan Ibrahim. Selaras antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Sosok yang sempurna ini menempatkan Ibrahim sebagai figur penting di dalam sejarah manusia. Hal penting dari sekian banyak milah Ibrahim itu adalah tauhid. Maka Ibrahim itu kadang-kadang disebut juga sebagai bapak ajaran tauhid.
Nah, itulah yang pertama, Quran menggambarkan Ibrahim itu sebagai sosok manusia yang ideal, terutama sekali sebagai penganjur ajaran tauhid. Mulai dari prosesnya mencari Tuhan. Jadi Ibrahim itu sejak kecil atau masih kecil itu sudah mencari Tuhan. Jadi fitrah bertuhannya Ibrahim itu tumbuh lebih awal daripada manusia umumnya. Ibrahim itu Bapak Ibu sejak kecil sudah mencari Tuhan. Dan banyak Tuhan yang sebelumnya pernah disangkakan oleh Ibrahim sebagai Tuhan. Melihat matahari, melihat bulan, dan seterusnya. Sampai kemudian fitrahnya itu menemukan zat yang tepat untuk disembah. Yang kedua, juga ketika menasihati ayahnya. Jadi kita tahu Ibrahim itu punya keistimewaan sendiri saat menasehati ayahnya. Itu demi ajaran tauhid. Sampai-sampai demi mendakwahkan tauhid, Ibrahim rela dimusuhi oleh penguasa waktu itu, Namrud. Yang kedua, Quran juga menggambarkan sketsa keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai uswatun hasanah. Sebagai imam bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Ibrahim juga yang menetapkan kiblat sebagai simbol kesatuan umat manusia. Ya, kiblat, Ka'bah. Ya, Ka'bah itu bentuknya, fungsinya adalah kiblat. Kiblat bisa dilihat dari berbagai aspek. Kiblat itu adalah pusat spiritual umat manusia, terutama orang-orang yang beriman. Kiblat itu juga bisa diposisikan sebagai pusat sejarah. Ya, karena itu kaitannya dengan sejarah nabi-nabi. Kiblat itu juga merupakan salah satu di antara arah perkembangan ilmu pengetahuan. Kiblat juga adalah pusat pergaulan antar bangsa. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, sebenarnya haji itu kalau kita mau yang ideal, haji itu tidak sekedar ibadah mahdhah. Sebenarnya haji itu bisa dimanfaatkan untuk pertemuan umat Islam antar bangsa, antar tokoh. Jadi tokoh-tokoh Islam dunia bisa memanfaatkan momentum haji untuk bertemu, membicarakan persoalan-persoalan keumatan di seluruh dunia. Itu idealnya, tetapi kan itu belum bisa terjadi. Yang ketiga, menjelaskan visi kepemimpinan Ibrahim. Untuk apa? Menghadirkan bala dan aminan, negeri yang damai, makmur, dan sejahtera. Jadi itulah negeri yang didambakan oleh Nabiullah Ibrahim. Apa? Bala dan aminan, negeri yang damai, makmur, dan sejahtera. Tetapi negeri yang seperti itu dibangunnya tidak mudah. Salah satu pilar yang harus ada di dalam bala dan aminan itu adalah aqimuddin, menjaga agama. Kalau agama disepelekan, bala dan aminan tidak bisa tegak. Panjenengan yang mungkin usianya sudah 70 tahun begitu ya, mesti bisa merasakan betul. Kalau agama itu disepelekan,
mesti muncul riak-riak kehidupan. Kapan agama itu diabaikan, maka muncul gonjang-ganjing dalam kehidupan kita ini, entah itu bermasyarakat, entah itu beragama. Mengapa agama perlu ditegakkan? Sebab manusia itu selalu di dalam bayang-bayang hawa nafsu. Siapapun kita Bapak Ibu, nafsu ini mencari celah kapan kita itu lengah terhadap orang beriman sekalipun. Maka tidak ada di antara kita yang maksum. Mengapa? Ya tadi itu, nafsu selalu mencari celah untuk menjerumuskan pemiliknya. Ya, pemiliknya, karena nafsu itu ada pada masing-masing kita ini. Nah, paling berbahaya sekali kalau nafsu itu menguasai orang-orang yang memegang amanah. Amanah kepemimpinan, amanah. Kalau orang yang tidak punya orang biasa-biasa saja, terpedaya oleh nafsunya, ya paling-paling dia melakukan perbuatan yang mencelakai dirinya sendiri. Tapi kalau mereka yang diberi amanah itu dikuasai oleh nafsu, sangat berbahaya karena perilakunya bisa mencelakai banyak orang, termasuk kepemimpinan. Maka visi Ibrahim itu kan visi kepemimpinan. Agar apa? Agar orang-orang yang berada di posisi memimpin janganlah dikuasai, dibelokkan oleh hawa nafsunya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sepertinya sudah terang ya, karena memang kita subuhnya lebih awal, pukul 4 kita sudah mendengarkan adzan. Karena itu mohon maaf, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih di ayat 67. Demikian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.